Balik lagi sama Naswa di episode Belajar sama Naswa. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, tonton terus videonya. Indonesia adalah negara yang memiliki sejuta perbedaan. Dari kebudayaan kita berbeda, dari agama kita berbeda, dari warna kulit kita berbeda. Seharusnya perbedaan ini tak membuat kita menjadi berbeda, karena kenyataan sudah membuktikan bahwa kita adalah sama. Perbedaan bukan salah satu penyebab dari runtuhnya suatu persatuan, melainkan salah satu dari cara kita menghargai dan menyatukan perbedaan menjadi suatu kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pembatas pertemanan, karena semakin banyak pemikiran yang berbeda, semakin kaya juga pengetahuan kita. Hidup tanpa adanya perbedaan itu hambar, maka berbanggalah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan keanekaragaman yang tumbuh merajalela. Walau kita berbeda-beda, jangan jadikan itu sebagai alasan berbuat rasialisme kepada sesama. Perbedaan bukan pemecah bangsa, tetapi perbedaan justru untuk menguatkan persatuan. Bersama Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu di atas perbedaan. Bersatu adalah cara kita untuk mewujudkan impian bersama. Keragaman adat budaya tetap sesama Indonesia, tunjukkan pada mata dunia bahwa perbedaan tak mampu memecah belah Indonesia. Kita sama, tak ada yang berbeda dari kita. Aku ingin kita hentikan perbedaan ini dengan bersatu damai dalam dunia. Menurut Dr. Nazarudin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek di kehidupannya, yakni politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki kemajemukannya yang tinggi. Bagaimana cara menyatukan identitas kebangsaan yang sama meski rakyat Indonesia memiliki perbedaan, entah itu golongan, agama, jati diri, etnis, dan lain-lain. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan yang pasti dalam melakukan integrasi nasional. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, memiliki perasaan senasib dan seperjuangan. Pada poin ini, pada zaman penjajahan, warga negara Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi dengan keinginan yang sama tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Warga Indonesia bersama dalam semangat perjuangan sesuai dengan cita-cita nasional. Yang ketiga ada rasa cinta kepada tanah air. Hal ini dibuktikan pada saat peristiwa merebut, menegakkan, mengisi kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang memiliki banyak perbedaan bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang selalu diterapkan. Yang kelima ada budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang telah diketahui sejak dulu secara turun-temurun. Yang keenam ada antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Biasanya, ancaman dari luar itu berupa pengambilan wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, entah dari itu agama, suku bangsa, ras, dan lain-lain. Bahkan ada ribuan tercatat bahwasanya suku bangsa di Indonesia menjadi terhambatnya faktor integrasi nasional karena perbedaannya yang mencolok. Yang kedua, wilayah Indonesia yang begitu luas. Seperti diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan oleh lautan luas.
Hal ini menjadi penyebab salah satu menghambatnya integrasi nasional. Yang ketiga yaitu kuatnya etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan fanatisme terhadap budaya bangsa yang mempersepsikan bahwa budayanya lebih baik daripada budaya yang lain. Hal ini menganggap bahwa tiap budaya di Indonesia merasa bahwa suku bangsanya, budayanya lebih baik daripada budaya yang lain. Nah, hal ini jangan ditiru ya teman-teman. Yang keempat ada pembangunan tidak merata. Dengan Indonesia yang begitu luas, ada hal yang terjadi ketimpangan pembangunan. Misalkan Indonesia bagian barat cenderung lebih maju pembangunannya daripada Indonesia bagian timur. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian pihak. Yang kelima, budaya lokal mulai tergerus. Lemahnya nilai-nilai budaya Indonesia terjadi akibat kuatnya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Nah teman-teman, cukup sekian mengenai integrasi nasional. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semakin mencintai budaya Indonesia. See you di next video.